Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Sarah mau menyapa dulu ya. Siapa yang hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang tunjuk tangan ya? Oh, saya lihat itu ada Hansa. Ada siapa lagi ya? Oh, Tere. Siapa lagi ya? Oh, Michelle? Oh iya. Oke. Oh, itu ada Devon, ada Darren. Wah, semuanya sudah siap. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal ke-8. Matius 8. Ayat yang ke-5 sampai seterusnya. Sebelum kita dengar, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Buka tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Terima kasih buat udara yang segar, sinar matahari, untuk mama papa, untuk kakak adik, buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ya, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sejak kecil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Nah, sebelum mendengarkan cerita, minggu lalu Miss Vera mengajarkan satu lagu baru. Nah, hari ini kita ulangi ya lagunya. Siapa yang masih ingat? Ya, oke, mari kita nyanyi sama-sama. Tapi semua berdiri, Oke. Anak-anak, mari mengikuti gerakannya. Semua bangkit berdiri, ikuti gerakan Miss Vera ya. Saat iblis merayu, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggoda, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ya, hebat. Anak-anak, siapa yang masih ingat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, yang bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang pernah dengar ceritanya? Ya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perwira, hamba perwira, itu tentara ya. Nah, tapi orang yang sakit itu tidak ada di depan Tuhan Yesus. Dia di rumahnya. Tuhan Yesus dalam perjalanan di kota Kapernaum. Anak-anak, coba perhatikan baik-baik bagaimana caranya Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira ini, hamba tentara ini. Nah, hamba perwira itu sakitnya apa? Matius pasal 8 berkata, dia itu sakitnya lumpuh, nggak bisa bergerak. Lumpuh itu tangannya nggak bisa digerakkan, badannya tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa
tertidur. Karena itu pemimpinnya atau bosnya itu kasihan sama hamba perwira ini. Karena itu dia mencari Tuhan Yesus. Mencari Tuhan Yesus. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk kota Kapernaum. Karena itu, dia ambil kudanya. Dia beserta seluruh teman-teman tentaranya itu untuk menjumpai Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Nanti kita lihat cerita setelah ini ya. Saudara mau tanya, perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya hamba perwira itu bisa sembuh? Padahal dia tidak ada di depan Tuhan Yesus. Dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengapa dia bisa sembuh dari sakit lumpuhnya? Perhatikan baik-baik cerita ini. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira dari Matius pasal ke-8. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Anak-anak, kalian sudah mendengar dan melihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Jadi, perwira itu percaya kalau Tuhan Yesus ngomong saja, pasti hambanya itu akan sembuh. Dan betul, ya, Tuhan Yesus berkata, "Ya, hari ini hambamu sudah sembuh." Wah, ternyata betul. Nah, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang
berkuasa. Seperti perwira itu, kita juga harusnya percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus janjikan, itu berkuasa dan pasti benar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu waktu dia menyembuhkan hamba perwira, dan sekarang walaupun dia tidak ada di dunia ini lagi, tetapi Tuhan Yesus perkataannya tetap berkuasa. Siapa yang percaya? Amin. Nah, seperti ayat di dalam kitab Ibrani berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya perkataan Tuhan Yesus, kita berdoa ya, supaya perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu juga terjadi dalam hidup kita, hidup keluarga kita, semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar untuk percaya bahwa ketika Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata, itu pasti jadi. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Engkau bisa menyembuhkan orang sakit dengan perkataan Tuhan. Kami percaya juga bahwa Tuhan juga sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami sejak kecil untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. God bless you.